Kemudian kita lanjut. Nah, di saldo awal ini atau trial balance ya, trial balance itu saldo awal neraca saldo UD Buana. Kamu bisa cek ulang apakah benar angka 1.279.850.000 ini sama dengan yang di kolom debit kredit. Pastikan balance ya, bisa kamu hitung ulang dari kelompok debit, kamu jumlah semua. Karena nanti ini memastikan pekerjaan kamu berikutnya tidak ada kesalahan. Kemudian kita lanjut ke daftar customer dan supplier. Daftar customer ini adalah daftar pelanggan. Artinya kalau pelanggan kaitannya dengan piutang dagang atau account receivable. Jadi kalau kamu mau ngecek ini balance atau enggak, kalau daftar saldo piutang, maka kamu cek ini angka 85.800 sama enggak dengan yang di sini. Account receivable 85.800. Oh, sama. Harus sama. Kalau nanti tidak sama, maka dipastikan soal ini salah. Kemudian daftar supplier. Supplier ini adalah pemasok, maka artinya ini berkaitan dengan utang dagang atau account payable. Kamu bisa cek angka yang di sini, angka di sini 69.300 apakah sama dengan di saldo awal? Di trial balance account payable 69.300 sama. Kemudian terakhir ada daftar persediaan barang dagang atau merchandise inventory dengan total 520 juta. Kamu bisa cek di sini di saldo awal apakah benar atau tidak. Gitu. Oke? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, maka cukup. Berarti kita sudah mulai mengenal bagaimana tipe perusahaan dagang dan bagaimana nanti kita akan bekerja untuk siklus akuntansi perusahaan dagang. Kaitannya dengan itu, maka kita juga harus terbiasa dengan job sheet-nya. Kita coba cek ya, job sheet-nya yang sudah kamu print. Ingat, yang belum ngeprint dan belum menyerahkan saya tunggu masih, karena ini juga masih termasuk dalam penilaian. Yang tidak mengumpulkan berarti nilainya juga berkurang. Begitu. Kita cek. Nah, ini yang kamu print kemarin. Jadi, sesuai dengan instruksinya, kita akan melakukan input jurnal. Maka jurnal-jurnalnya ini bentuknya yang sudah kamu print. Pada purchase journal atau jurnal pembelian, ada sales journal atau jurnal penjualan, ada general journal atau jurnal umum ya. Coba saya review sebentar sedikit saja. Purchase journal intinya adalah semua transaksi pembelian secara kredit maka masuk ke transaksi ke jurnal purchase journal atau jurnal pembelian. Begitu juga dengan sales journal atau jurnal penjualan, maka semua transaksi penjualan yang terjadi secara kredit maka masuknya ke jurnal penjualan atau sales journal ya. Begitu. Berarti kalau yang secara tunai kemana, Bu? Secara tunai maka masuk ke sini. Contoh, penjualan secara tunai. Kalau kita jual secara tunai, maka kita terima uang atau keluarkan uang. Otomatis kita akan terima uang. Kalau kita terima uang, maka masuknya ke cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Begitu juga dengan pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai, kalau kita beli, maka kita otomatis mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, maka masuknya ke jurnal kas keluar atau cash payment journal ya. Jadi begitu. Jadi semua transaksi yang mengeluarkan uang, entah itu beli beli mobil, beli tisu atau beli segala macam kok tunai, maka masuk ke cash payment journal. Kalau semua transaksi kok kita terima uang, maka masuknya ke cash receipt journal. Terus kalau ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal khusus ini, purchase journal, sales journal, cash receipt journal, cash payment journal, maka semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal khusus, kamu bisa nyatatnya ke general journal atau
jurnal umum. Jadi jurnal umum ini atau general jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat ke jurnal khusus. Terakhir ada petty cash. Jadi semua transaksi yang menggunakan petty cash kamu catatnya di jurnal petty cash. Tapi ingat, dilihat lagi sistemnya, dananya tetap atau tidak tetap. Kalau dananya tidak tetap maka otomatis jurnal ini akan terisi. Tapi kalau menggunakan sistem dana tetap maka jurnal ini tidak akan terisi. Karena udah Bona menggunakan sistem dana tidak tetap maka otomatis nanti kalau ada transaksi yang berkaitan dengan petty cash kamu langsung bisa catat ke jurnal petty cash. Terakhir ada inventory card. Ya, inventory card ini adalah kartu persediaan. Kamu sudah pelajari di akuntansi keuangan. Ini akan membantu kamu melakukan perhitungan terkait persediaan, nilai harga pokok penjualan dari masing-masing transaksi. Jadi nanti acuannya kalau ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan maka otomatis masuk ke sini. Begitu. Secara umum penjelasan awal seperti itu. Bu Nurul minta kamu di pertemuan kali ini silahkan coba kerjakan, coba masukkan jurnal, buat jurnalnya dokumen transaksi 1 sampai dengan 10. Ya, waktunya tidak lama, hanya dalam waktu 1 kali pertemuan, maka pertemuan berikutnya sudah harus diserahkan dokumen 1 sampai 10. Jadi silakan dimasukkan dokumen 1 sampai 10 ke dalam jurnal yang sudah kamu print out itu di job sheet-nya. Silakan dicoba kerjakan menggunakan pensil saja, nggak apa-apa. Kasih nama di setiap halaman dan kelas dan nomor absen. Kalau tidak ada nama di setiap halaman maka tidak saya terima. Maka untuk kelas 12 AK1 tugasnya cukup melakukan pencatatan jurnal untuk transaksi nomor 1 sampai dengan 10. Di job sheet-nya silakan hasilnya kamu foto, kemudian kamu masukkan ke serahkan tugas di Google Classroom. Tapi untuk kelas 12 AK2 sampai AK4 ketambahan dengan yang tadi pertanyaan saya, kenapa angka kelompok 7 tidak ada di daftar akun perusahaan dagang yang sedang kita bahas itu. Saya rasa cukup itu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Semoga selalu semangat, sehat selalu untuk kamu dan keluarga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.